Halo Sobat Saferian, perkenalkan nama saya Nilo Putu Kainda Pavita Devi. Saya siswi dari kelas 10A SMA Franciscus Saverius Ruteng. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi atau topik mengenai negosiasi. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis, ciri-ciri maupun tujuan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu teks negosiasi. Jadi, teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang biasanya berfungsi sebagai media untuk mencapai suatu penyelesaian bersama antar pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Pihak tersebut akan berusaha menyelesaikan perbedaan yang muncul dengan cara berinteraksi dan mencari solusi dengan tidak merugikan salah satu pihak. Berdasarkan pengertian teks negosiasi di atas, maka negosiasi dilakukan karena pihak yang memiliki kepentingan perlu memuat sebuah kesepakatan mengenai masalah yang sedang menuntut penyelesaian bersama. Kemudian, tujuan dari hal itu antara lain untuk mengurangi perbedaan kepentingan dari setiap pihak yang terlibat. Jadi, kita akan masuk ke dalam jenis-jenisnya. Jadi, yang pertama ada negosiasi formal. Karena jenis negosiasi ini dibuat dan ditujukan untuk kepentingan formal, contohnya untuk mengajukan suatu negosiasi penawaran jasa ataupun barang kepada lembaga pemerintahan dan lembaga pendidikan. Bisa jadi konteksnya negosiasi secara langsung di dalam sebuah forum, fit and proper test, dan wawancara. Ada pula yang teks negosiasi formal yang dibuat dalam versi dokumen dan bersifat otentik. Dari beberapa hal ini, hal yang disebutkan di atas, hasil akhirnya tetap memikat. Biasanya negosiasi tersebut dilakukan atas nama lembaga, tidak atas nama perorangan. Yang kedua ada negosiasi informal. Jika dilihat dari namanya, jenis negosiasi ini adalah kebalikan dari negosiasi formal. Negosiasi informal merupakan jenis negosiasi yang lebih sering digunakan di kehidupan sehari-hari masyarakat secara umum, sehingga dalam prosesnya akan ada pertemuan interaksi yang dekat dan juga bisa digunakan melalui seseorang dalam suasana santai. Ciri-ciri dari teks negosiasi informal tidak perlu dibuat ataupun dipersiapkan terlebih dahulu, sehingga bisa kita lakukan secara langsung saat itu juga. Sementara untuk hasil juga tidak mengikat seperti negosiasi formal. Berbeda lagi dengan pendapat Ismianto 2007-86 yang membedakan teks negosiasi menjadi dua jenis, yaitu negosiasi lisan dan tertulis. Jadi saya akan menjelaskan tentang negosiasi secara lisan. Negosiasi lisan adalah jenis negosiasi yang membentuk percakapan antara satu orang dengan pihak lain. Salah satu bentuk dari teks negosiasi lisan yaitu negosiasi jual beli, di mana jenis negosiasi ini biasanya digunakan bagi para penjual dan pembeli. Kemudian barangkali kamu adalah seorang yang pernah melakukan negosiasi saat melakukan belanja online maupun offline. Nah, kemudian yang terakhir ada dari jenis-jenisnya ada negosiasi secara tertulis. Sesuai namanya, jenis teks negosiasi tertulis merupakan negosiasi yang biasanya menggunakan gaya bahasa yang perlu diperhatikan, misalnya saja dengan menggunakan bahasa yang baku dan pastinya menggunakan bahasa tulis. Sementara bentuk dari negosiasi tersebut ada beberapa macam yang barangkali kamu temui, di antaranya surat permintaan, surat penawaran, dan surat proposal, di mana sebenarnya jenis teks negosiasi tersebut sangat jarang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Jika dilihat dari pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa ternyata ada banyak sekali perspektif tentang jenis teks negosiasi, meskipun sebenarnya hal tersebut terlihat cukup sepele. Kemudian kita akan masuk ke dalam ciri-ciri dan tujuan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri negosiasi. Yang pertama, ada berupa dialog, tapi terkadang juga ada yang berbentuk sebuah proposal penawaran. Kemudian yang kedua, ada lawan yang bisa digunakan dialog.
Apabila dialog sendiri, berarti itu bukan termasuk negosiasi. Kemudian, yang ketiga berupa kegiatan komunikasi, baik secara tertulis ataupun lisan, langsung ataupun tidak langsung. Yang keempat, munculnya proses negosiasi karena adanya perbedaan antara dua belah pihak. Yang kelima, tujuan akhir dari negosiasi adalah mendapatkan kesepakatan. Jadi, kita akan masuk ke dalam tujuan-tujuannya. Tujuan yang pertama yaitu bertujuan untuk memperoleh kesepakatan, yang di dalamnya terkandung dalam beberapa kesamaan, seperti saling mengerti dan saling setuju. Yang kedua, dapat menemukan suatu jalan keluar atau menyelesaikan dari negosiasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, pihak yang melakukan negosiasi sama-sama memperoleh keuntungan serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena dikenal dengan istilah win-win solution. Kemudian kita akan masuk ke dalam kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaannya yang pertama adalah adanya kalimat atau ungkapan yang bersifat membujuk atau persuasif. Yang kedua, selalu mendengar argumen sampai akhir dan tidak menyelanya. Yang ketiga, kedua belah pihak meminta saling memberi penjelasan tentang argumen. Yang keempat, saling menggunakan bahasa yang tidak menyakiti atau bahasa yang santun. Yang kelima, setiap kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak saling menguntungkan. Yang keenam, bersih tentang percakapan antara kedua belah pihak. Yang ketujuh, ataupun yang terakhir, memiliki sifat berupa memerintah dan memenuhi permintaan. Kemudian ada struktur negosiasi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi yang dimaksud di sini adalah intro pengenalan ataupun salam pembuka. Apabila menggunakan bahasa interaksi dengan pihak lain, dapat dikatakan hal ini sebagai ajang basa-basi dulu. Nomor 2 ada permintaan. Setelah melakukan basa-basi, tahap selanjutnya adalah tahap permintaan. Tapi, perlu kamu pahami bahwa permintaan ini harus menyesuaikan dari selera dan juga kebutuhan kamu. Saat ada permintaan, pastinya pihak penyedia barang ataupun jasa akan memberikan harga terlebih dahulu. Akan tetapi, sebelum masuk ke dalam, akan ada tahap yang ketiga, yaitu pemenuhan. Jadi kita masuk ke struktur yang ketiga, yaitu pemenuhan. Pemenuhan tersebut lebih fokus pada penyediaan barang dan juga jasa. Apakah pihaknya dapat memenuhi permintaan kamu atau tidak? Untuk kasus permintaan yang terjadi dalam jumlah banyak, pihak penyedia akan melakukan konfirmasi atau koordinasi beberapa waktu untuk memastikan stok barang ataupun jasa yang diminta. Yang keempat, ada penawaran. Penawaran, di sini kita sudah masuk ke tahap penawaran. Apabila tahap-tahapan di atas sudah cukup, maka akan terjadi penawaran. Apabila harga yang ditawarkan belum cocok dan sesuai, kamu bisa melakukan negosiasi sebelum akhirnya kamu akan memutuskan sepakat ataupun menolak. Kemudian kita akan masuk ke 5 atau persetujuan. Setelah kedua belah pihak melakukan penawaran dan ditemukan suatu kesepakatan itu, berarti sudah masuk ke tahap persetujuan. Dalam tahap ini, sebaiknya dilakukan tanpa ada paksaan, sehingga kedua belah pihak sama-sama bisa mendapatkan keuntungan. Jika tahap ini sudah selesai, maka kamu bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pembelian. Sekarang kita masuk yang keenam atau tahap pembelian. Apabila sudah cocok dan sesuai di antara kedua belah pihak, baru dilakukan transaksi pembelian. Jika berhasil terjadi transaksi pembelian tersebut, itu artinya kamu berhasil melakukan praktik negosiasi. Yang terakhir adalah bagian penutup. Akan terjadinya kesepakatan dengan begitu, transaksi dan juga penawaran pun selesai. Apabila di awal kamu melakukan basa-basi, maka sebaiknya kamu harus ditutup dengan kalimat yang sesuai agar memberikan kesan yang baik kepada pihak penyedia atau pembeli. Jadi, itu saja materi yang dapat saya bawakan tentang topik negosiasi. Sekian dan terima kasih.